Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rahmat Hidayat. Hari ini saya akan mengerjakan video pembelajaran PPL final PPLB, dan materi yang akan saya bawakan yaitu materi kelas 6 tema 4, yaitu tentang sejarah pembentukan ASEAN. Selamat menyaksikan. Ya, ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN yaitu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau bisa disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dan sejarah berdirinya ASEAN itu pada tanggal 5 Agustus tahun 1967. 5 negara dari negara-negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand mengadakan pertemuan atau konferensi di Bangkok, dan konferensi itu bisa disebut dengan Deklarasi Bangkok yang menghasilkan Deklarasi Bangkok itu sendiri, dan didirikanlah organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Dan selanjutnya, adapun yang isi dari Deklarasi Bangkok tadi ada beberapa. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian atau stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Selanjutnya, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan latihan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang memprakarsai pendirinya ASEAN, yaitu yang pertama dari Indonesia, yaitu ada Adam Malik. Selanjutnya ada dari Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak. Selanjutnya dari Thailand, yaitu Thanat Khoman. Selanjutnya ada dari Filipina, yaitu ada Narcisco Ramos. Dan yang terakhir ada dari Singapura, yaitu S. Rajaratnam. Dan seiring berkembangannya waktu, negara-negara di Asia Tenggara juga ikut dalam ASEAN. Yang pertama, jadi negaranya itu sudah menjadi 10 negara. Yang pertama yaitu ada Myanmar, Thailand, Kamboja atau yang kita sering dengan sebut Kamboja, terus ada Singapura, ada Indonesia, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan yang terakhir ada Brunei Darussalam. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang pembentukan adanya ASEAN. Ada 4 faktor yang melatar belakangi pembentukan ASEAN tersebut. Yang pertama yaitu persamaan letak geografis. Persamaan letak geografis negara di kawasan Asia Tenggara merupakan rasa senasib atau sepenanggungan itu muncul di kawasan Asia Tenggara yang sejatinya terletak di antara dua benua, yakni benua Australia dan benua Asia. Selain dua benua, kawasan Asia Tenggara juga dihimpit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Selanjutnya ada Selanjutnya ada persamaan budaya. Mayoritas penduduk Asia Tenggara pada sebenarnya adalah keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid itu dalam perkembangannya banyak mendapatkan pengaruh budaya seperti warna kulit, makanan, hingga adat istiadat, dan di wilayah Cina, India, hingga Arab. Selanjutnya itu adanya persamaan kepentingan. Sebagai kawasan negara yang masih terhitung baru merdeka, negara-negara Asia Tenggara memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Tujuan dan cita-cita ASEAN diantaranya yaitu adalah kesejahteraan, yang kedua keamanan, yang ketiga ketertiban, yang keempat kedamaian, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dan yang terakhir ada persamaan nasib, karena pada masa itu hampir seluruh dari negara di Asia Tenggara merupakan negara jajahan dari negara lain, seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, Filipina dijajah oleh Spanyol, dan Amerika hingga Malaysia, dan Singapura dijajah oleh Inggris. Dan hanya ada satu negara dari ASEAN yang tidak pernah dijajah sama sekali, yaitu Thailand. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembentukan ASEAN. Tujuan pembentukan ASEAN itu ada 7. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang aktif, yang saling membantu dalam masalah-masalah menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, dan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, serta menjaga kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka itu sendiri. Selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Ada 3 peran Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai prakarsa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang mendukung penuh masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA. Yang pertama, peran Indonesia yaitu mempromosikan ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua, membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik-pabrik pupuk Korea, Indonesia, dan Malaysia, proyek industri tembaga di Filipina, dan proyek pabrik super fosfat di Thailand. Selanjutnya, Indonesia juga menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN, tepatnya di Aceh,
yang akan digunakan di negara-negara ASEAN. Indonesia pun otomatis mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang kedua, peran Indonesia yaitu berperan sebagai pelopor dan pendiri ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Indonesia berperan penting sebagai pelopor AFTA. AFTA itu adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara di ASEAN. AFTA itu sendiri didirikan pada tanggal 28 Januari 1992 untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di negara-negara Asia Tenggara. Saat AFTA dibentuk pada tahun 1992, anggota ASEAN itu baru terdiri dari 6 negara, yaitu Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan yang terakhir Thailand. Dan yang terakhir, peran Indonesia yaitu berperan dalam lumbung padi ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN yaitu berperan dalam lumbung padi di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara itu, Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi. Selain dua negara tersebut, negara ASEAN lainnya yang juga menyediakan cadangan pangan saat keadaan darurat yaitu Indonesia. Karena pembangunan lumbung padi ASEAN ini ditunjukkan agar dapat memenuhi kebutuhan semua negara ASEAN melalui perluasan, penguatan, juga menjamin keberlanjutan kerjasama antar lintas negara. Jadi, saya rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Saya harap semoga kalian memahami dari pembelajaran yang kita ajarkan tadi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.